Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fitri Wahyuni. Di video kali ini saya akan membahas tentang prinsip dan praktik ekonomi Islam. Nah, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat dan masih dalam kondisi yang sehat. Nah, dan semoga tidak ada yang sakit. Nah, dan bisa menerima pembelajaran ibu dengan baik dari awal sampai akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Marilah sama-sama kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah membukakan pintu hati dan pikirannya agar kita dapat menerima pembelajaran apa yang akan Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Baik, Anda semuanya, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran kita, absensi telah kita lakukan di awal di dalam grup seperti biasa. Nah, sekarang kita akan masuk kepada materi yang baru. Nah, adakah Anda semua mengetahui apa materi kita minggu yang lalu? Ya, materi kita minggu lalu adalah tentang penyelenggaraan jenazah. Sebagai umat Islam, kita ikut menyelenggarakan jenazah baik dari mengafani, mensolatkan, memandikan, serta menguburkan jenazah. Allah telah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain, dan manusia tidak akan bisa hidup tanpa bantuan orang lain, atau manusia tidak akan bisa hidup sendirian. Nah, oleh karena itu Allah menyebut kita atau menciptakan kita sebagai makhluk yang sosial. Salah satu kandungan Al-Quran yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya disebut dengan adalah hukum muamalah. Nah, kira-kira apa materi kita pada pagi hari ini? Ya, kita akan mempelajari tentang praktik dan prinsip ekonomi Islam. Sebelum kita masuk kepada materi kita pada pagi hari ini, Ibu akan memperlihatkan gambar kepada Anda semua. Nah, adakah Anda yang tahu ini gambar apa kira-kira? Ya, ini adalah gambar jual beli. Nah, jual beli merupakan salah satu bentuk dari muamalah. Nah, itulah yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Sebelum itu, ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan Anda capai nantinya dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, Ibu harapkan siswa Ibu dapat siswa Ibu mampu mengetahui tentang pengertian jual beli, kemudian dalil jual beli, kemudian yang ketiga hukum jual beli, dan yang keempat adalah rukun dari jual beli. Itu adalah 4 tujuan pembelajaran yang akan kita capai nantinya pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita masuk kepada pengertian jual beli tadi, terlebih dahulu kita dudukkan konsep tentang muamalah. Ya, salah satu kandungan Al-Quran yang mengatur hubungan manusia dengan manusia adalah muamalah. Nah, muamalah merupakan aturan main bagi kehidupan manusia dalam menjalankan kehidupan sosial, sekaligus merupakan dasar untuk membangun sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Agar tidak terjadinya mudarat dalam transaksi jual beli atau sistem perekonomian, maka Allah mengatur dalam satu hukum yang namanya adalah hukum muamalah. Nah, secara fikih, muamalah ini adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya. Itu adalah konsep muamalah secara fikih. Nah, apa saja bentuk macam-macam dari muamalah ini? Ada beberapa macam dari bentuk macam-macam muamalah. Yang pertama adalah jual beli, kemudian hutang piutang, yang ketiga adalah sewa menyewa. Nah, salah satu macam muamalah yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah jual beli. Ya. Sekarang kita masuk kepada konsep pengertian jual beli. Ada anak-anak yang tahu tentang pengertian jual beli? Ya,
Pengertian jual beli adalah kesepakatan tukar-menukar benda untuk memiliki benda tersebut selamanya. Jadi, jual beli itu adalah kesepakatan menukar barang dengan uang dengan tujuan benda tersebut menjadi hak penuh sepenuhnya dengan cara yang sah. Nah, jadi itu adalah konsep dari jual beli. Nah, sampai di sini paham Ananda tentang konsep jual beli? Ya. Nah, mohon dicatat di dalam bukunya. Kemudian yang kedua kita masuk kepada dalil tentang jual beli. Terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang mana apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahalallahu al-bai'a wa harramar riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi jual beli itu diperbolehkan, dan apa yang tidak diperbolehkan oleh Allah? Riba. Nah, apa itu contoh bentuk riba? Nah, apabila kita meminjamkan uang kepada orang lain, diberikan syarat. Saya akan meminjamkan uang kepada antum dengan syarat antum membayarnya 2 kali lipat. Nah, dengan syaratnya tadi itu dinamakan riba. Nah, kita hanya membahas tentang jual beli. Nah, itu dalil yang mengatur tentang jual beli. Sekarang kita masuk kepada hukum dari jual beli. Ada beberapa hukum yang memperbolehkan atau yang mengharamkan dari jual beli ini. Yang pertama, hukum jual beli itu dikatakan mubah. Nah, kenapa dikatakan mubah? Karena hukum asalnya diperbolehkan oleh Allah, terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 tadi, bahwa Allah telah menghalalkan jual beli. Jadi mubah kita melakukan beli atau boleh, asalkan suka sama suka dan tidak ada paksaan. Nah, jadi hukum jual beli itu diperbolehkan. Kemudian ada hukumnya sunnah apabila kita menjual barang tersebut kepada orang terdekat, sahabat, karena orang tersebut sangat membutuhkan barang tersebut, maka kita sunnah untuk menjual barang kita kepada orang terdekat dan sahabat kita tadi. Kemudian wajib hukumnya jual beli tersebut jika untuk membayar hutang. Jadi jangan kita tumpuk pula harta kita. Nah, alangkah baiknya kita jualkan harta kita untuk membayarkan hutang atau melunasi hutang-hutang. Harta kita banyak tetapi hutang kita juga banyak. Alangkah baiknya kita jualkan, dan wajib kita jualkan untuk membayarkan hutang. Nah, kemudian haram hukumnya jika barang yang kita perjualbelikan haram mendapatkannya atau syarat rukunnya tidak terpenuhi. Apa saja bentuk contoh jual beli riba? Jual beli haram. Iya, narkoba, minuman keras, menjual daging-daging yang tidak halal. Nah, itu merupakan bentuk jual beli yang haram dan tidak diperbolehkan di dalam Islam. Nah, itu adalah hukum dari jual beli. Nah, sampai di sini paham Anda semuanya? Ya, sekarang kita masuk kepada rukun dari jual beli. Ada berapa rukun jual beli? Ya, ada 3. Yang pertama ada penjual dan pembeli, atau yang disebut dengan akidain atau orang yang berakad. Ada penjualnya dan ada pembelinya. Kemudian yang kedua ada uang dan barangnya atau objek akadnya. Apa yang ditukarkan tadi adalah barang dengan uang atau uang dengan barang, yang terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam menukarkan barang dan uang dengan cara yang sah dan menjadi hak penuh sepenuhnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah ijab kabul. Ijab kabulnya harus ada. Nah, yang pertama adalah penjual dan pembeli atau
atau yang disebut dengan akidain. Bagaimana syaratnya penjual dan pembeli ini? Yang pertama, dia harus baligh atau udah dewasa, udah pemikirannya udah matang. Kemudian yang kedua, dia juga berakal. Artinya penjual atau pembeli tersebut tidak dalam keadaan gila atau stres. Kemudian apa? Atas kehendaknya sendiri dan tidak ada unsur paksaan. Kemudian yang kedua adalah uang dan barangnya atau objek akadnya. Yang pertama, dia harus halal dan suci. Nah, jadi barangnya harus halal dan suci didapatkan. Tidak boleh dengan cara yang haram. Kemudian apa? Bermanfaat. Artinya apa? Bermanfaat bagi penjual dan bermanfaat bagi pembeli. Nah, jangan membeli barang-barang yang tidak bermanfaat. Seperti minum-minuman keras tadi kan tidak bermanfaat bagi kita. Nah, jadi jangan dibeli. Kemudian apa? Keadaan barangnya dapat diserah terimakan. Kemudian keadaan barangnya dapat dilihat juga oleh penjual dan pembeli. Nah, kemudian yang terakhir adalah merupakan miliknya sendiri. Nah, jangan alangkah baiknya milik penjual menjualkan miliknya sendiri atas kehendaknya sendiri dan tidak ada unsur paksaan di sini. Kemudian rukun yang ketiga adalah ijab kabul atau kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam menjualkan barangnya dan menerima barang yang telah diberikannya. Sampai di sini paham Anda semua tentang konsep dari rukun jual beli? Ya. Ini adalah materi kita pada pagi hari ini yang membahas tentang jual beli. Nah, sampai di sini ada pertanyaan. Nah, jika tidak, mohon dibuat kesimpulannya di dalam catatan dan dikirimkan nanti ke WA Ibu. Nah, dan untuk minggu depan kita akan membahas materi tentang qiyad. Nah, untuk itu Anda semua, sebelum Ibu tutup pembelajaran kita, ada suatu pepatah yang mengatakan jujur dan kepercayaan merupakan dasar awal untuk menjadi seorang pengusaha muslim. Nantinya kita tidak akan semuanya akan menjadi PNS, ada juga yang menjadi pengusaha. Nah, apapun bentuk pekerjaan kita nantinya harus ada kejujuran dan kepercayaan yang melekat dalam diri kita. Nah, apabila kejujuran dan kepercayaan orang hilang terhadap kita, maka tidak ada gunanya diri kita Anda semua. Kemanapun kita pergi, nantinya kita akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan nantinya. Nah, baiklah, mungkin itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, apabila ada kata Ibu yang salah, Ibu mohon maaf dan Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.